Halo guys, selamat pagi. Sekarang kita sudah sudah datang tutor kita untuk kalkulus Bitcoin. Yuk, silakan belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Oke, sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Dengar, Mas. Oke, Jelas banget. ya terima kasih. Ya teman-teman, sebagai salah satu program kerja dari KMTNTF, kami mengadakan study club menjelang wah kali ini eh, mata kuliah yang akan diambil adalah kalkulus. Oke. Saya izin share screen. Ya, ya untuk agak lebih stabil saya off cam saja ya. Oke, sebentar teman-teman. Apakah sudah terlihat share screen-nya ini? Sudah, Sudah, sudah. Mas. Oke, ya. Ini soal UAS tahun lalu dibuat oleh Bapak Ferdian Syah STMSC dan Dr. Nurul Sidik ST. Oke. Terdapat 8 soal di sini. Eh, Soal 1 sampai 5 dibuat oleh Pak Ferdi dan 6 sampai 8 dibuat oleh Pak Ferdi. Pak Sidik, mohon maaf. Nah, kita mulai dari soal pertama. Faktor posisi suatu partikel ini dapat fungsinya sebagai berikut. R sama dengan cos T plus T sin T I plus sin T min T cos T J. Kemudian tentukan ketika T sama dengan 2 laju partikel ds per dt dan juga komponen tangensial serta komponen normal. Ya, oke. Ini saya sudah jawabannya. Oke ya. Eh, kita mulai dari T sama dengan cos T plus T sin T I plus sin T min T cos T J. Eh, kita cari turunan terlebih dahulu. Tadi kan di soal dinyatakan laju partikel itu ds per dt. Nah, ds per dt itu eh, apa namanya? Nah, ds per dt adalah magnitud dari dr per dt ini ya. Nah, kita cari dulu dr per dt turunan dari fungsi L terhadap t. Cos T turunannya adalah min sin T. Nah, T sin T, ya ini pakai identitas uh, turunan perkalian ya. UV diaksen kan sama dengan
U aksen V tambah V aksen U. Oke. Ya. Sehingga ya pertama U aksen V turunannya T adalah 1, berarti menyelesaikan sin T. V aksen U, sin T diturunkan jadi T cos T gitu ya. Yang ini juga sama, sin T diturunkan jadi cos T, min T cos T. Ya, pertama U aksen V, berarti kita tetap T dulu, min cos T. V aksen U, turunan dari cos adalah min sin. Ya, ketemu jadinya plus T sin T. Sehingga hasilnya adalah dari berikut T cos T I tambah T sin T J. Itu dl per dt. Sekarang kita cari yang ds per dt. Oke, ds per dt, ya magnitudenya tinggal kita cari akalnya ya. Akal terus komponennya dikuadratkan gitu kan. AI tambah BJ itu magnitudenya adalah akal A kuadrat plus B kuadrat. Ya. Ini kayak teorema Pythagoras gitu lah. Ya. T kuadrat cos kuadrat T tambah T kuadrat sin kuadrat T. Kita bisa pisahkan, T kuadratnya keluarkan. Nah, terbentuklah identitas trigonometri ya. Cos kuadrat T tambah sin kuadrat T sama dengan 1. Sehingga ds per dt sama dengan T. Oke. Karena T sama dengan 2, ds per dt sama dengan 2. Sekarang kita cari komponen tangensial ya. Komponen tangensialnya itu ini jadi vektor satuan dari kecepatan ya. Vektor kecepatan yang tadi dl per dt, vektor kecepatannya ds per dt ya. Ya, seperti tadi kita sudah mengetahui dl per dt-nya dari sini, ds per dt-nya pun diketahui dari sini. Nah, maka hasilnya T cos TI tambah T sin TJ dibagi T sama dengan cos TI tambah sin TJ. Nah, karena dia yang dicari adalah kecepatan tangensial, ya kita turunkan terhadap TS di sini ya. Nah, karena kita kalau langsung DT per TS kan kesulitan, ya kita pakai turunan berantai ya. DT DT vektor T besar per DT waktu dibagi TS per DT ya. Karena ini sama aja hasilnya dengan yang DT per TS. Ya, ini pakai identitas turunan berantai. Oke, kita turunkan cos T diturunkan jadi min sin T, sin T diturunkan dari cos T. Oke. Kemudian ds per dt tadi sudah kita ketahui T, maka kita cari magnitudenya, ya ini min sin T per T dikuadratkan nambah cos T per T kuadrat. Kemudian ya kita kembali lagi ke identitas apa? Identitas trigonometri ya, ketemulah seperti ini. Nah, kemudian komponen normalnya itu turunan T terhadap ini tadi dt per ds dibagi magnitudenya atau vektor satuan dari komponen tangensial ya. Ini tadi ini yang vektornya dt per ds. Nah, ini yang magnitudenya. Kan dia seperti dibagi seperti kan sama dengan dikali T gini. Sehingga nanti ketemu hasilnya min sin TI tambah cos TJ ya. Ini komponen normalnya. Nah, terus kecepatan tangensial itu dv per dt ya. Tadi dv-nya sudah kita ketahui ini. V-nya T cos T ditambah T sin TJ. Ya. Kita turunkan lagi ya.
pakai tadi identitas ini U aksen V plus V aksen U. Nah, T cos T diturunkan jadi cos T min T sin T. Nah, turunan dari cos plus min sin gitu kan. Terus yang T sin T jadi diturunkan jadi data T sin T tambah T cos T. Nah, ini komponen percepatan tangensialnya. Oke. Nah, di nomor 1 ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas, Mas. Oke, cukup jelas ya. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2, ya ini ada sebuah gambar benda permukaannya bentuknya dua buah segitiga kayak gini. Fungsinya diketahui fxy sama dengan xy kuadrat. Nah, dibatasi oleh adalah s ini tadi. Kemudian kita menghitung integral lengkap, integral permukaan ya xy kuadrat dA. Nah, oke. Pertama kita bagi dulu jadi dua bagian biar mudah. Ini kan bentuknya kalau kita hitung langsung agak kesulitan. Jadi kita bagi dulu jadi dua bagian ya. S1 itu batasnya X-nya dari 2 dari sini ya 2 sampai dari 0, X-nya dari 0 sampai X sama dengan 2 ya. Nah, terus yang miring ini Y sama dengan X plus 2 fungsinya gitu. Nah, Y-nya dibatasi dari X plus 2 sampai 4 ya, batas samping-sampingnya gitu. Batas atasnya itu 4, yang bawahnya fungsi X plus 2. Nah, ini integral kita menghitung luasnya gitu kan. Nah, kita pakai integral lengkap X kuadrat. Nah, ini batasnya untuk yang batas integral dy, yang ini ya, itu dari X plus 2 sampai 4 ya. Batas bawahnya kan ini, yang atasnya, yang bawahnya X plus 2, atasnya 4. Oke, kita integralkan. X kuadrat diintegralkan terhadap dy jadinya sepertiga X pangkat 3. Nah, terus kita masukkan aja ada batas ya 4 dari X plus 2 sampai 4. Sehingga ketemulah ini min X pangkat 4, min 6X pangkat 3, min 12X kuadrat plus 56X. Ya ini teman-teman hitung sendiri aja lah. Bisa pasti tinggal dipasangin aja lah. Nanti berarti kan ya sepertiga X terus Y-nya diganti dengan 4, kemudian dikurangi sepertiga X, Y-nya yang diganti dengan X plus 2 gitu ya. Nah, FA min FB gitu aja. Nah, nanti ketemu seperti ini. Terus kita integralkan kembali dengan batas 2 sampai 0. Batas X-nya sekarang. Tadi kan sudah di Y, sekarang integral terhadap X. Batas X-nya tadi dari ini X-nya sama dengan 0 di sini. Kemudian sampai X sama dengan 2. Ya, kita integralkan. Ya ini biasalah. Min X pangkat 4 kan jadi min 1/5 X pangkat 5. 6X pangkat 3 jadi min 3/2 X pangkat 4. Min 12X kuadrat diintegralkan jadi min 4X pangkat 3. 56X diintegralkan jadi 28X kuadrat. Kita masukkan batasnya dari 0 sampai 2, ketemulah 248 per 15. Ya ini dikali sepertiga ya. Sepertiganya muncul dari sini. Sepertiganya dikeluarkan dari integral gitu. Oke. Nah, sama halnya di segitiga yang kedua. Nah, dia X-nya, batas X-nya masih sama dari 0 sampai 2. Nah, batas Y-nya sekarang dari fungsi ini, yang miring ini, min X plus 2 sampai yang bawah 0. Gitu kan, Y sama dengan 0. Ya, caranya sama dengan cara yang sama, kita integralkan. Ya, sekarang ini tinggal diganti aja batasnya. Batasnya berarti dari 0 sampai min X plus 2. Sehingga ketemu min X pangkat 4 plus 6X pangkat 3 min 12X kuadrat plus 8X. Ya, ini teman-teman juga cari sendiri aja. Ya, silakan juga dikoreksi kalau misal mungkin perhitungan saya yang ini salah. Nah, kemudian kita integralkan lagi. Ini kan tadi sudah diintegralkan terhadap Y, yang ini kan. Nah, sekarang kita integralkan yang terhadap
X. Ya. Integralan terhadap X, ya min X pangkat 4 jadi min seper 5X pangkat 5, 6X pangkat 3 jadi 3/2X pangkat 4, min 12X kuadrat jadi min 4X pangkat 3, 8X jadi 4X kuadrat. Ya. Kemudian kita masukkan batas-batasnya, 2 sampai 0 ketemulah 8/15. Ya, nanti teman-teman hitung sendiri juga ya. Ya, ini sepertiga. Ya, ini jangan lupa dikali sepertiga tadi. Ini 8/5 kali sepertiga kan 8/15. Nah, sepertiganya dapat dari sini. Ini dikeluarkan dari integral. Kenapa? Yang tadi kita keluarkan ya biar mudah aja hitungan kita. Nah, terus kita gabung aja deh hasilnya. V-nya itu berarti kan yang bagian ya S1 tambah S2 gitu aja lah. Tinggal jadi 248/15 tambah 8/15. Jadi 256/15. Oke. Saya mau tanyakan di nomor 2. Mas mau nanya, itu integralnya bisa dibalik nggak ya? Kayak dx dulu baru dy gitu. Bisa. Integralnya bisa dibalik dx dulu dy. Tapi nanti batas yang kita gunakan berubah juga ya. Nah, kalau kita kerjakan yang dx duluan, berarti kita harus tetapkan batasnya itu bukan dari x-nya bukan dari 0 sampai 2, tapi dari y sama dengan 0 sampai dari x sama dengan 0 sampai ini x sama dengan min y min 2 gitu. Jadi batasnya nanti berupa fungsi kalau x duluan. Jadi yang dikerjakan duluan itu punya batas berupa fungsi. Kalau yang dikerjakan belakangan batasnya berupa angka koordinatnya gitu. Ya, sama aja aslinya. Tinggal mengubah batasnya aja gitu. Berarti yang dalam tetap harus dalam bentuk fungsi ya, Mas? Ya. Oke, Jadi Mas. ya Makasih, Mas. batasnya kayak tadi nih kan. Dia yang dalam karena kita ngerjakan y duluan, batasnya kayak contoh ini dari x plus 2 sampai 4. Nah, kalau misalkan kita mau kerjakan yang x duluan, ya nanti batasnya diganti. Jadi dari 0 sampai berarti x sama dengan ya. X sama dengan y min 2. Nah, kemudian batas y-nya diganti. Dia jadinya batas y-nya dari 2 sampai 4. Nah, itu kalau kita ngerjakan yang x-nya duluan gitu. Oke, paham nggak? Paham, Mas. Makasih, Oke. Mas. Ya, jadi yang dikerjakan duluan batasnya harus berupa fungsi. Ada pertanyaan lagi? Izin Mas, Ya. kalau di cross check pakai yang rumus segitiga biasa yang setengah A kali T itu yang S2 misal, kan luas alasnya 2 Mas, Ya. tingginya 2, setengah Ya. kali 2 kali 2 itu kurang lebih 2. Tapi kalau di sini 8/15, ini gimana Mas? Saya bingung Mas. Izin, makasih Mas. Oke, sama-sama. Nah, ini soalnya gini, yang dicari itu kan bukan luas, tapi volume. Oh iya, Kita mencari volume dan ada fungsinya. Fungsinya ini x kali y kuadrat gitu. Kalau cari luas ya tadi pakai apa namanya? Yang setengah kali tinggi. Ini kan kita nyarinya volume, bukan luas. oke Mas. Makasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke yang nomor selanjutnya, nomor 3. Oke, di nomor 3 kita diminta untuk membuat integral garis ya, integral lintasan ya. Ada segitiga, kita menghitung integral lintasan. Integral tertutup ya, karena lintasannya tertutup, maka namanya gini. 4x kuadrat y dx plus 2y dy. Nah, pada variannya sebagai berikut. Kita ada dua cara, yaitu menggunakan integral tiap lintasan dan juga menggunakan teorema Green. Nah, di soal ini kita diminta untuk menghitung dua-duanya, pakai dua cara tersebut, dan hasilnya harus sama di kedua cara. Ya, kita langsung bahas ya. Nah, pertama kita pakai yang integral setiap lintasan.
Mulai dari C1. C1 ini. Oke, C1 itu Y kan sama dengan 0. Dia fungsi di C1 itu Y sama dengan 0 ya. Sehingga DY sama dengan 0. X-nya dari 0 sampai 2. 1. Nah, berarti ya udah kita masukkan aja ke integralnya 4x kuadrat Y dx tambah 2Y dy. Karena Y-nya 0 langsung aja. Ya, 0 kan. 0 integralkan terhadap X ya 0 juga. Nah, C1 0. C2 fungsi Y-nya itu ini kan C2 ya kita cari fungsinya ya ini pelajaran SMP aja lah, kembali ke ya kita kan lebih ada koordinatnya 2,0 sama 1,1. Kita cari fungsinya kan nanti ketemu Y sama dengan min X plus 2. Turunannya dy sama dengan min dx kan. Ya, min X kan diturunkan jadi min 1 kan. Jadi dx sama dengan min 1 berarti dy sama dengan min dx. X-nya dari lihat dari 2 sampai 1. Awas ya jangan kebalik ya. Jangan dari 1 sampai 2 karena lihat arahnya dari sini, dari bawah kan atas sana. Berarti dia dari 2 sampai 1. Oke. Nah. Kita masukkan ke rumusnya 4x kuadrat Y dx tambah 2Y dy. Y-nya kita ganti dengan min X plus 2, substitusikan. dy-nya kita ganti dengan min dx. Ya. Sehingga nanti kan integralnya bisa kita gabung. Nah. Nanti ketemu seperti ini ya. 4x kuadrat kali X min 14 pangkat 3. Terus ini 8x kuadrat. Nah ini 2 kali min X kali min 1. Kali minnya jadi 2X. 2 kali 2 min 1 jadi min 4. Ya. Terus diintegralkan. Ya hasilnya ini min 4x pangkat 3 jadi min X pangkat 4. 8x kuadrat jadi 8 per 3x pangkat 3. 2x jadi X kuadrat. Min 4 jadi min 4x. Batasnya tadi dari 2 sampai 1 ketemulah min 8 per 3. Yang C3 juga sama. Di C3 itu fungsi Y-nya ini Y sama dengan X ya. Kan kita tahu koordinatnya ada 0,0 sama 1,1. Ya, teman-teman cari aja langsung nanti kan ketemu Y sama dengan X gitu. Y sama dengan X, dy sama dengan dx turunannya ya. Nah, X-nya dari 1 sampai 0 ya. Jangan kebalik ya. Dari 1 dulu baru ke 0 karena arahnya seperti itu. Nah. Oke, kita masukkan ke rumusnya tadi 4x kuadrat Y dx tambah 2Y dy. Nah, 4x kuadrat ini Y-nya kita ganti dengan X dan dy-nya kita ganti dengan dx. Ya, langsung aja kan bisa kita gabung kan integralnya. Jadi begini 4x pangkat 3 tambah 2x diintegralkan jadi X pangkat 4 plus X kuadrat. Batasnya dari 1 sampai 0 ketemulah min 2. Nah, terus totalnya karena integral tertutup ya panjang semua lintasan ya integral di setiap lintasan kita tambah ketemulah min 14 per 3. Tuh. Ini yang pakai lintasan. Nah, kemudian kalau pakai yang teorema Green, nah, teorema Green-nya itu berarti gini. Yang ini itu M, yang 4x kuadrat Y itu M, yang 2Y itu M. Ya. Nah. Oke, teorema Green kemudian do M per do Y, jadi M diturunkan terhadap Y, jadi 4x kuadrat, do N per do X, N-nya diturunkan terhadap X, 2Y diturunkan terhadap X, itu 0 ya. Nah, kalau turunan parsial seperti ini, variabel yang tidak diturunkan, ya misal ini kan diturunkan terhadap Y. Nah, variabel X-nya ini nanti akan bertindak sebagai konstanta gitu. Makanya langsung diturunkan ini. Nah, sama juga halnya dengan ini.
2Y ini kan hitungannya tetap X. Jadi 2Y akan menjadi konstanta. Konstanta diturunkan jadi 0 gitu. Nah, teorema Magen itu apa? Teorema Magen itu ya ini integral tertutup dari MY dx tambah M dx tambah NDY itu sama dengan integral ganda do N per do X dikurangi do M per do Y kali dA. Ya. Ini teorema Magen. Nah, kita masukkan tadi do N per do X kan do 0, do M per do Y 4x kuadrat. Jadi min 4x kuadrat. Nah, karena dia bentuknya segitiga tadi ya biar gampang kita bagi aja jadi 2 bagian ya. Kan kalau langsung gini kan fungsi ininya kita nyarinya susah kan fungsi yang ini. Jadi enaknya ya kita bagi aja jadi 2 bagian itu ya. S1 dan S2 biar batasnya jelas. Nah, ini mirip kayak nomor 2 tadi nyari batasnya kan ya. Pertama S1 dia dari 0 sampai 1 X-nya. Kemudian batasnya dari 0 sampai fungsi ini. Fungsi yang atasnya itu Y sama dengan X. Terus yang S2 itu dari 1 sampai 2. Kemudian batas atasnya itu ya dari min X dari 0 sampai min X plus 2. Oke. Oh ya, diperhatikan juga arahnya ya. Ini kenapa dari 0 sampai 1? Ya karena arahnya kan ke sana gitu, ke kanan. Jadi dari 0 sampai 1. Terus dari 1 batas berikutnya dari 1 sampai 2 gitu. Nah, kita integral lengkap seperti di nomor 2 tadi. Pertama kita hitung yang Y-nya dulu, min 4x kuadrat diintegralkan terhadap dy. Jadinya min 4x kuadrat Y ya. Terus kita masukkan nilainya X dan 0, berarti 4x min 4x per 3. Nah, terus kita integral lagi terhadap dx. Ketemulah min X per 4. Masukkan batasnya 1 dan 0, min 1. Nah, cara yang sama untuk yang bagian S2, yang ini. Jadi 4x min 4x kuadrat, ya kita integralkan, masukkan aja batasnya. Min X plus 2 sampai 0, ketemulah 4x per 3 dikurangi 8x kuadrat. Kita integralkan terhadap X, jadi X pangkat 4 min 8 per 3 X per 3. Masukkan batasnya 2 dan 1, ya ketemulah min 11 per 3. Terus kita jumlahkan keduanya, hasilnya min 14 per 3 ya, sama persis dengan yang teorema garis tadi, panjang lintasan tadi. Oke. Di nomor ini ada pertanyaan? Cukup jelas, Mas. Izin, Mas. Ya. Volume negatif itu maksudnya gimana? Ini bukan volume yang nomor 3 kebetulan. Wow. Nomor 3 itu integral garis ya, integral lintasan. Jadi Bukan nyari volume. ruas, Mas ya? Enggak, ini integral lintasan. Garis. Nah, garis kan bisa negatif juga kan. Karena memberikan arah. Nah, jadi yang dihitung adalah integral garis di sini. Integral lintasan. Oke. Bisa dipahami? Kurang lebih bisa, Mas. Ya. Oke. Lanjut ya ke nomor 4. Nomor 4 itu fx sama dengan 2y kuadrat i tambah 8xj. Kemudian c-nya batas bujur sangkal. Ya, ini kita gambar bujur sangkalnya dulu. Koordinatnya itu 00, 10, 11, dan 01 ya. Berarti bujur sangkalnya kayak gini. Ini ya bujur sangkalnya. Persegi kan bentuknya jadinya. Kemudian batas C-nya itu berlawanan arah jarum jam ya. Sini tadi ya.
Oke. Nah, eh, ini akan jadi M, ini akan jadi N. Ya. Nah, M do M per do Y jadinya 2/3 Y pangkat 3, do N per do X 4X kuadrat. Ya, kita kerjakan pakai teorema Stokes ya. Kan kita diminta mencari integral tertutup dari Ft dan juga Fn ya, komponen tangensial dan komponen normal gitu kan. Nah, untuk ini yang komponen tangensial dulu. Kita menggunakan ya teorema Stokes-nya ya. Ketemulah do N apa namanya? Ini teorema Stokes-nya ini kan. Ya. Sehingga kita hitung tadi do N per do X-nya sama dengan 4X kuadrat, terus do M per do Y min 2/3 Y pangkat 3. Sehingga integral tertutup FTDS sama dengan ini ya, kita dapatkan batas-batasnya tadi. Batas namakan Y-nya dulu. Batas Y-nya ya dari Y sama dengan 0 sampai 1. Batas X-nya juga sama dari 0 sampai 1 gitu. Ya. Ini kita integralkan terhadap dy jadi 4x kuadrat y min 96 y pangkat 4. Nah, batasnya dari 1 sampai 0 dihasilkanlah 4x kuadrat min 6. Kita integralkan lagi terhadap dx jadi 4/3 x pangkat 3 min 96x. Batasnya dari 1 sampai 0 dapat 7/6. Nah, kemudian untuk komponen normalnya ya, komponen normal ini beda ya dengan yang atas tadi. Kalau yang ini kan do N per do X min do M per do Y. Kalau yang ini do M per do X plus do N per do Y. Karena komponen normal ya. Beda kan ya. Teorema Stokes-nya beda di sini. Oke. Nah, karena do M per do X itu 0 ya, 2Y kuadrat diturunkan terhadap X kan 0. Terus do N per do Y 8X dikurangi diturunkan terhadap Y itu 0. Ya udah 0 0 0 gitu, selesai. Oke. Nomor 4 ini saya mau ditanyakan. Permisi Mas, izin tanya. Ya. Yang di atas itu tadi kok aku lihat do M per do Y-nya itu malah integral dari 2Y kuadrat dy. Kenapa tuh Mas? Hasilnya kan tuh 2/3 Y pangkat 3 itu. Oh, ya. Berarti oke. Makasih. Oh ya, ini ada kesalahan tadi ya. Oke. Makasih koreksinya. Berarti ini harusnya 4Y ya. 4Y terus yang do N per do X ini jadinya 8 gitu ya. Gini kan ya? Yes. Iya, Mas. Oke, ya. Berarti oke, mohon maaf atas kesalahan ini. Oke, berarti ya saya salah ini, kurang teliti tadi, malah saya integralkan. Oke. Berarti nanti ini kan diganti 4Y dikurang 8 kan? Nah. Terus ya kita masukkan ke sini diintegralkan jadinya 4Y diintegralkan terhadap Y jadinya oke. Sorry. Izin Mas, 8 kurang 4Y. Oh iya. 8 kurang 4Y mana? Oke. Ini jadi 8 dikurangi 4Y. Nah. Nanti berarti di sini 8Y min 2Y kuadrat. Gini kan? Nah. Kita integralkan
kita masukkan batas-batasnya jadi 8 min 2 kan, jadi 8 min 2 6 ini kan sini. Terus diintegralkan terhadap x jadinya di sini 6x. Nah, masukkan batasnya 1 dan 0 jadi hasilnya 6 gitu. Tuh. Oke. Ya, makasih atas koreksinya ya. Jadi hasilnya bukan 7/6 sih, tapi 6 gitu. Nanti ya saya perbaiki, nanti saya bagi ke teman-teman. Oke, ada yang mau tanyakan lagi nggak? Izin bikin kesimpulan Mas, kalau yang dengan tangensial dia dikurangin, tapi kalau dengan yang normal dia dijumlahkan. M sama N. Ya, dan Betul. juga perhatikan turunan parsialnya. Ini kan dia turunannya silang kan. N pada X, N pada Y. Jadi sebetulnya gini, kalau kita mau jabarkan yang tangensial itu kan nanti dia bentuknya apa namanya? Determinan ya, determinan determinannya ini N terus M dia kan determinan kayak ini M N terus ini D seperti X ya, seperti X yang ini DY ya. Nah, kan determinan kan ya dikurangi kanan ini jadinya. Nah, berarti ya do N pada X min do M pada Y. Itu teorinya gitu emang. Nah, kalau mau, tapi nanti lihat aja di materinya Pak Ferdi itu dijelaskan kok teorema ini. Ya ini ikuti bukunya aja gitu. Kalau yang ini kan langsung apa turunan parsialnya masing-masing gitu. Oke. Ya benar tadi kesimpulannya gitu. Cuma perhatikan turunannya juga. Ada yang menanyakan lagi nggak? Ya intinya karena ini membahas tentang teorema ya, yang tangensial dan normal, buka aja materinya di situ ada kok ya, dan kita harus ngikutin aja, kita ya ngikuti aja teorema yang di situ. Oke, bisa dipahami? Nah, gitu kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini integral dari call f kali normal ds dengan f-nya YZI tambah 3XZ tambah 3XZZ tambah Z kuadrat K. Dengan S bagian permukaan bola, persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 16. Di bawah bidang Z sama dengan 2. Dan N adalah vektor normal. Ini kita pakai teorema lagi pakai teorema ya. Tapi sebelumnya kita hitung dulu, kita ubah dari koordinat Cartesian ke koordinat kita ubah koordinat ini ke koordinat bola ya. Jadi nah X itu kan sama dengan L cos T, Y sama dengan L sin T. Ya ini tahu kan cara mengubah koordinatnya. Nah, Z-nya karena sudah tadi kan diketahui X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 16. Ya, berarti Z sama dengan 16 min akar 16 min X kuadrat min Y kuadrat ya. 16 min X kuadrat ini identitas trigonometri kan sama dengan 1. Jadi Z sama dengan 16 min X kuadrat. Z sama dengan 2, berarti nanti L-nya ketemu 2/3 gitu. Oke, nah kita masuk ke sini.
dari ini curl F kali normal, integral permukaan, kita bisa ubah menjadi integral tertutup tangensial ya, Ft ds. Nah, kemudian dari integral yang tangensial ini nanti kita bisa ubah menjadi integral luas di sini ya. Ini kan tadi dari surface ya. Dari surface kita nanti integral surface kita hitung, jadi kita ubah jadi integral tertutup, lintasan tertutup. Dari lintasan tertutup kita bisa ubah lagi ke apa namanya? Yang luas gitu. Oke, jadi nanti kita tinggal akhirnya mencari ini kali curl F kali K dA. Ya ini di PPT-nya ada itu. Nah, nanti kita ketemu curl F-nya ya cara hitung curl gini kan ya, pakai determinan gitu. Nanti akhirnya ketemu gini lah, min xi tambah yj tambah 2zk ya. Oke, nah terus kita masukkan aja kali, karena dia komponennya kali K ya. Kalau di apa namanya ya, ini kan teoremnya gini kan, itu kita pakai teorema ini nanti kan ketemu curl F kali K gitu kan. Nah, sehingga di sini ini mana? Nah, ini temulah yang karena dot product ya. Jadi yang tinggal menyisakan komponen 2Z saja yang bisa dikalikan. Ya, 2Z dA A-nya tadi A-nya itu kan dl dt gitu kan. Nah, terus tadi Z-nya itu kan sama dengan ini tadi ya, kan 16 min L kuadrat. Terus jangan lupa kita kasih ini L. Nilai L ini sebagai Jacobian ya. Kan kalau kita mengubah antara koordinat, kita memerlukan yang namanya Jacobian di sini. Menghitung Jacobian gimana? Nah, ini ya, Jacobian tuh ya gini lah. Ini yang tipe lainnya ya. Jadi XL X dengan tetap L, X dengan tetap theta, Y ya dengan tetap L, Y dengan tetap theta. Ya nanti ketemu L cos kuadrat theta tambah L sin kuadrat theta sama dengan L. Ya ini Jacobiannya. Itu di materinya ada kok, kita hitung Jacobian. Nah, batasnya dia dari 0 sampai 2/3 kan L kan. L-nya kan dari 0 sampai 2/3. Nah, jari-jari. Kemudian T-nya, ini T-nya menunjukkan sudut ya. Oke, ya, di sini saya pakai domain T emang, nggak pakai theta ya. Ya suka-suka teman-teman aja lah. Tapi ya ini yang menunjukkan sudut dari 0 sampai 2pi gitu. Oke. Nah, karena dia permukaan, bukan volume, jadi ya kita cuma dua anggap aja gitu kan. Nah, ya, terus ini pakai itu ya, UV min VDU gitu kan. Nah, integral UDV sama dengan UV min VDU gitu. U-nya 16 min L kuadrat, DU-nya min 2L ya. Ya, kita
Oke, kita baca. Oke, sebenarnya bisa pakai yang saya yang tadi yang UV min VDU, tapi saya pakai yang apa namanya? Pergantian ini aja, mengganti variabelnya aja. 16 min L kuadrat saya ganti L jadi terus DU-nya sama dengan min 2L ya. DU kan diturunkan ini ya, DU per DL kan jadinya min 2L gitu kan, min 2 terus jadinya min 2 DL gitu. Nah, nah dihasilkan kayak gini ya. 2L terus ini min jadinya min U pangkat setengah DU sama dengan min 2/3 U pangkat 3/2. Terus kita masuk ganti lagi U-nya kan tadi ini 16 min L kuadrat ya pangkat 3/2. Kita masukkan batas-batasnya. Oke. Jadi ketemulah 112/3 dt. Kita integralkan lagi terhadap T. Ya, ketemunya ini 224/3 pi. Ya. Ada pertanyaan di sini? Mas, kenapa tadi ada R yang Jacobian itu kenapa harus ada itu, Mas? Oke, ya. Jacobian ini diperlukan ya karena materinya ada di sini ya. Jadi nilai Jacobian itu karena kita kan mengganti koordinat kan tadi. Mana sih ya materinya ya? Entar. Nah, kan ini ya perubahan variabel dengan integral lengkap. Kita kan tadi mengubah variabel kan. Awalnya kita pakai X, Y, Z, terus kita ubah jadi L dan T gitu. Karena ada perubahan variabel, tentu pasti akan ada nilai yang berubah karena kita ubah variabelnya. Nah, biar tetap konstan, dipakailah Jacobian itu. Nah, jadi harus dikali dengan nilai Jacobian. Nah, ini di PPT-nya Pak Ferdi ada ini. Ya nanti saya juga ada PPT-nya kalau. Nah, ini ada Jacobian yang apa 2 variabel ini yang 3 variabel gitu. Nah, sehingga nanti harus dikali dengan nilai Jacobiannya gitu ya. Ya, emang kayak gitu teorinya gitu. Gimana? Nanya lagi, Mas. Ya. Sebenarnya curl itu untuk apa? Dan kerjanya gimana? Nah, ada call, ada div, ada get gitu ya. Gini, call itu ini ya. Ini simbol ini nabla itu kan sama dengan do x i ditambah do y j dan seterusnya ya, dan do z k kalau dia tiga variabel, kalau 2 variabel ya ini. Ya, ini kan 3 kasusnya. Jadi tambah do z k. Nah, ini identitas nabla. Nah, kalau call itu dia di cross productkan dengan faktornya. Maka dia akan menghasilkan faktor lagi ya kayak gini kan. Nah, kalau dia dot kalau dia apa namanya? Div itu dia dot product. Jadi nanti hasilnya adalah skalar ya. Jadi langsung i-nya kan saling ijk-nya kan hilang sama dengan 1 nanti. Kalau dia get dia nanti jadinya langsung dipertemukan apa namanya? Jadi langsung diturunkan gitu aja. Langsung diturunkan dan tetap ada komponen vektornya. Sebenarnya fungsi call div dan get itu
ya ini kan operasi matematis ya sebetulnya, operasi matematis. Jadi ya fungsinya apa? Kalau fungsi matematisnya ya itu aja, itu matematis. Tapi kalau sudah ke arah penerapan yang lebih luas ya bisa untuk menghitung banyak hal ya. Kalau kata ya ada mengukur lintasan planet dan komet matahari itu kan mengukur lintasan gerak partikel ya itu pakainya itu bisa menggunakan kayak gitu. Cuma ini kembali ke teorema gitu kan, teorema Stokes. Sebenarnya gini ya, kalkulus semester 2 itu kalkulus paruh kedua itu penuh dengan teorema. Jadi silakan pahami teoremanya gitu aja. Oke, bisa dipahami? Bisa Mas, terima kasih. Ya. Makanya gitu, intinya kalkulus di paruh kedua habis UTS itu full teorema, ada teorema Stokes, teorema Green, integral permukaan, integral rangkap, teorema semua, jadi pahami aja teoremanya. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini udah kan tadi. Kita yang masuk ke soalnya Pak Sidik. Soal Pak Sidik ini biasanya agak aneh-aneh. Ya, kalian ngalami sendiri kan gimana dengan Pak Sidik. Nah. Nomor 6 ya, kita diminta volume prisma segitiga. Koordinatnya sekian, ketebalan B, di mana dia adalah nomor HP ya, yang 3, 0, dan 1. Nah, oke. Ini gampang aja ya. Cara mencari luas segitiga itu setengah, terus magnitud dari vektor AB kali AC. Ini bisa macam-macam ya, bisa AB cos AC, bisa apa berarti AC cos BC bisa, atau BC cos BA itu bisa ya. Pokoknya ya kombinasi dari kita ambil 2 vektor dari 3 vektor tersebut ya. Kan ada vektor AB, AC, BC gitu kan. Ya, dia ambil aja vektor-vektornya. Yang penting dia pangkalnya 1, terus pangkalnya kan sama-sama A, ujungnya B sama C. Ya bisa aja ini ganti aja BA, BC kan bisa, atau CA, CB juga nggak masalah. Sama aja hasilnya nanti. Nanti ya kita hitung AB kan kita ketemu vektornya 1, 2, 3, yang AC 0, 4, 3. Cross product, ini saya ngitung pakai kalkulator ya kebetulan waktu ujian kemarin. Langsung aja jadi pakai kalkulator langsung ketemu min 6, min 3, 4. Kalau mau cari cross product-nya ya pembuktiannya ya dihitung sendiri aja. Cuma ya kalau memang waktunya nggak cukup pakai kalkulator aja lah langsung ketemu. Kalkulator saintifik itu kan ada perkalian vektor kan bisa dipakai itu. Ya kalau kayak gini kan yang penting dosen kan pasti paham juga lah. Maksudnya kalian pasti paham lah cross product itu gimana, jadi langsung aja nggak masalah. Terus cari magnitudnya ya gampang aja, magnitud itu gampang nariknya. Ini ya setengah kali 61 luas alasnya. Terus kali volume, luas alas kali tingginya, kali tebalnya. Saya tebalnya D-nya 8 ya. Sini pakainya jadi 4 akar 61 gitu. Oke, bisa dipahami yang ini. Izin tanya Mas. Ya. Itu kalau nyari luas tuh nggak mesti AB dikali AC kan ya Mas? Bisa misal AC dikali sama BC gitu atau gimana Mas? Ya, bisa kombinasi tiga-tiganya itu. Jadi yang penting pangkalnya 1, terus ujungnya 2 gitu. Ini kan pangkalnya A, terus kita cari yang B sama C. Nanti sama aja, misal pangkalnya pakai yang B. Nah, kan ABC gini kan. Nah, A, ini B, ini C. Nah, saya kan pakai AC, AB. Boleh juga pakai misal BA, BC, atau CA, CB, itu nggak masalah. Ya, nanti hasilnya.
Oke, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Saya mau tanya lagi? Oke, kita lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7 itu ini, kita menghitung ada bentuk kayak bentuknya kayak gini 3/4 lingkaran. Jadi apa? Fungsinya, fx-nya, kerapatannya itu 2. Kerapatan itu berarti ya. Nah, jari-jarinya A, di mana A itu digit ini ya, saya pakai 2. Masa total, pusat gravitasi, dan momen inersia. Ini materinya Pak Sidik ini. Di PPT-nya Pak Sidik yang pertemuan ke-7 itu dibahas waktu itu. Ya. Pertemuan ke-8 berarti ya. Episode UTS pertama itu. Saya ingat. Nah, kalau di kalian mungkin beda, tapi bisa jadi beda, tapi ini Pak Sidik pernah jelasin sendiri. Oke, pertama fxy sama dengan 2, berarti jari-jarinya antara 0 sampai 2 ya. X sama dengan ya kita ubah menjadi koordinat polar ya, tadi kan koordinat kartesian ke koordinat polar ya. X sama dengan L cos theta, Y sama dengan L sin theta, dengan theta-nya dari min 5/4 sampai min 5/4 sampai pi/4. Ini saya ambil titik nolnya di sini ya. Nolnya di sini sumbu X positif. Berarti kan yang ini tetanya jadi pi/4 yang ini. Terus yang ujung satunya 5 pi/4 ya. Sebenarnya kalian mau ngambil titik nolnya di tempat lain pun ya bisa-bisa aja. Cuma lumrahnya itu biasanya diambil dari X positif ya. X positif terus dia kalau berlawanan jarum jam dia sudut positif, kalau salah jarum jam dia sudut negatif gitu. Ya ini soal batas saja. Yang penting dia kan intinya 3/4 lingkaran kan, ya. Atau 6/4 pi gitu kan. Satu lingkaran kan 2 pi, berarti 3/4-nya ya 6/4. Nah, oke. Jangan lupa cari Jacobiannya. Jadi X tadi diturunkan terhadap L. Ini turunan parsial ya, simbol turunan parsial. Jadi kan turunan parsial bisa kita pakai do X per do L gitu. Tapi ini menyingkat aja. Kalau teman-teman udah semester 2 nanti ada persamaan diferensial ya. Itu akan dikenalkan dengan notasi ini ya. Sebentar lagi akan dikenalkan. Ya. Tadi X diturunan terhadap L jadinya cos theta, diturunan terhadap theta, jadi cos kan jadi min sin ya, min L sin theta. Y-nya juga sama, jadi sin theta L cos theta. Terus kita determinankan jadinya L cos kuadrat theta ditambah L sin kuadrat theta ya. Min ketemu kan plus di sini sama ya identitas trigonometri lagi, cos kuadrat sin kuadrat jadinya L. Jacobiannya L. Nah, masa untuk mencari masa misalnya ini ya. Ini di PPT Pak Sidik ada ini. Masa sama dengan fxy dx dy gitu. Ya kan ini apa namanya? Jadi volume apa ya namanya? Dikali volume ya. Apa? Oh, dikali volume. Cuma ya nanti ya intinya gitulah. Di papernya pasti ya ikut rumus di papernya Pak Sidik gitu. Tadi fx-nya 2 dx dy, terus kita ubah jadi ini dx dy jadi dl d theta ke koordinat polar gitu. Jangan lupa ada Jacobian sini dicantumkan ya. Nah, batasnya jari-jarinya kan dari 0 sampai 2. Kemudian 0 sampai 2 itu ini ya. A ya, 0 sampai A harusnya. Ya, saya pakainya 2 gitu.
fxy ini tadi kerapatan atau low, nolnya 2 gitu. Terus 2L kita integralkan terhadap L jadinya L kuadrat, masukkan batasnya 4 di theta, theta-nya dari min 5pi/4 sampai pi/4, ketemulah 6pi gitu. Masanya 6pi. Kemudian pusat koordinat ya, apa namanya? Pusat gravitasi. Pusat gravitasi itu kan koordinat X dan Y gitu kan. Nah, kita pakai rumus ini m kali X fxy dx dy, yang Y-nya m Y fxy dx dy ya. Nah, X-nya itu kan L cos theta di sini. Kalau Y itu L sin theta. Ya, definisinya ini ya yang kita definisikan tadi. Mengubah dari koordinat kartesian ke polar. Jangan lupa Jacobian. Nah, ingat-ingat ada Jacobian situ. Terus ya sama nanti kita integralkan jadinya ya ini pertama diintegralkan terhadap L dulu 2/3 L kuadrat cos theta, yang ini 2/3 L kuadrat sin theta. Kan karena dia integralnya terhadap L, fungsi cos dan sin hanya berlaku seperti konstanta gitu. Inilah 16/3 cos theta untuk yang X dan 16/3 sin theta. 16/3-nya kita bisa keluarkan ya. Jadi keluarkan dari integral biar lebih gampang. Jadinya 8/9pi di sini. Nah, sin theta dari pi/4 sampai min 5pi/4 itu kan sin pi/4 itu setengah akar 2, kemudian sin min 5pi/4 itu setengah akar 2 juga. Ya, kita ya dikurangi kan jadinya 0 gitu kan. Ya, ini kalau ada kesalahan ya nanti dikoreksi. Kemudian yang cos theta min cos theta pi/4 itu berarti ya min setengah akar 2, terus yang ini juga setengah min cos theta min 5pi/4 itu setengah akar 2. Terus min setengah akar 2 min setengah akar 2 jadinya min akar 2 dikali dengan 8/9pi. Ya, ini koordinat Y-nya. Ya, reasonable lah. X-nya kan 0 di sini, Y-nya min di sini. Ya, titik pusatnya di situ kan ya berarti kan titik pusatnya sekitar di sini kan ya. Ya, masuk akal gitu kan. Nah, kemudian lanjut ke momen inersia. Momen inersia ini tidak harus di pusat lingkaran ya. Jadi mungkin X-nya tidak di tengah, ya di tengah, tapi ya kita ikuti rumusnya aja ya. M kali Y kuadrat fxy dx dy untuk yang komponen X, dan untuk yang komponen Y M X kuadrat fxy dx dy. Ini Y. Nah. Oke. Ini kita Y-nya karena di L sin theta, ya ubah ke koordinat polar. Jangan lupa ada Jacobian di sini. Ini juga sama. X-nya jadi koordinat polar, ada Jacobian. Nah, batasnya juga sama. Batas L-nya dari 2 sampai 0. Batas theta-nya dari pi/4 sampai min 5pi/4. M-nya tadi 6pi kan, jadi 1/6pi. Oke, di integral terhadap L. Berarti kan ini jadinya 2L pangkat 3 sin kuadrat theta. Diintegralkan terhadap L jadinya setengah L pangkat 4 sin kuadrat theta gitu. Ya, ini juga sama, setengah L pangkat 4 cos kuadrat theta. Masukkan batas-batasnya jadinya 8 sin kuadrat theta, ini 8 cos kuadrat theta. 8-nya kita bisa keluarkan dulu kayak gini. Nah, ini dari sin kuadrat theta kita pakai ini loh, identitas apa namanya? Cos 2pi itu kan sama
cos 2pi itu 2 theta itu kan sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta, gini kan. Nah, sehingga kalau sin kuadrat theta, terus yang itu tadi cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1 gitu. Jadi sin kuadrat theta itu bisa kita dekati dengan 1 min cos 2 theta per 2. Ya, kita itu satu kan cos kuadrat min sin kuadrat gitu kan. Cos kuadrat min sin cos kuadrat plus sin kuadrat dikurangi cos kuadrat plus sin kuadrat. Nanti jadinya kan 2 sin kuadrat. Ya, terus kita bagi 2. Nah, ini kayak gini, jadinya kayak gini. Ini identitas trigonometri lagi. Terus yang ini juga sama, yang cos kuadrat theta kita bisa ubah jadi 1 plus cos 2 theta per 2. Kita pakai yang identitas cos 2pi sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Terus yang sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Gitu. Ini kayaknya di SMA pernah diajarkan. Nah, ya ini tricky aja. Kan menyelesaikan integral itu kan bisa ya tricky gitu lah. Nah, nanti jadinya ketemu, oke ini per-2-nya kita keluarkan, kalikan dengan 8, kan jadi 4/6pi gitu. Sehingga ketemulah hasil akhirnya theta min, untuk yang komponen Y, itu theta min, komponen X, theta min setengah sin 2 theta. Untuk yang Y, theta plus setengah sin 2 theta. Ya, kita masukkan batas-batasnya. Ini jadinya pi per 4 sampai dikurangi min 5 pi per 4 kan jadinya 6 pi per 4. Terus nanti kali 4 kan jadi 6 pi ini. Ini yang theta ini ya. Yang theta jadinya 6 pi ini. Udah dikali 6 pi per 4 terus kali 4 kan jadi 6 pi. Terus yang setengah sin 2 theta. Sin 2 kali pi per 4 kan sin pi per 2. Sin pi per 2 itu 1 kan, 1 kali setengah. Terus sin min 5 pi per 2 juga 1 kali setengah, min setengah tambah min setengah, min 1. Ya, ini kita kayak gini lah. 6 pi per 4 per 6 pi, jadinya 1 min 2 per 3 pi gitu. Ya, ini juga yang ini juga dengan cara yang sama, ketemulah 1 plus 2 per 3 pi. Ini mohon maaf ya, saya salah ini. Pi-nya malah di atas, jadi pembilang. Harusnya pi-nya jadi penyebut ya. Langsung teliti saya ini. Nah, nanti saya perbaiki lah ini. Terus ini kan EX, Y. Kita cari momen inersia total ya. Makanya ya magnitudo tadi. Ya kayak Pythagoras lah. Y kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah Y kuadrat. Ya ini tinggal dikuadratkan. Ya ketemulah kayak gini. 2 plus 8 per 9. Harusnya ini pi-nya jadi pembilang juga ya. 9 pi kuadrat. Gitu. Oke, nomor 6 ini ada pertanyaan. Yang dicari memang banyak ini teman-teman. Tapi sesuai dengan rumus saja. Gitu. Saya mau tanyakan nggak? Bertanya Mas, Ya. Jacobian itu kan dipakai apa? Semisal kita ngubah dari apa? Misal koordinat ke apa polar. Ini Ya. Jacobian ini dipakai untuk perubahan dari sistem ke sistem gitu nggak? Misal kalau polar ke koordinat bola nanti perubahannya tetap Jacobian apa yang lain lagi? Apa Ya. gimana Mas? Ya sama, tetap pakai
Jacobian. Tapi nilai Jacobiannya kan beda kan nanti. Ya. Kalau tadi kan kita mengubah dari polar ke itu ya apa? Dari Cartesian ke polar. Nah, di sini kita definisikan dulu untuk komponen X-nya itu bagaimana, komponen Y-nya bagaimana. Terus nanti dihitung Jacobiannya kayak gini. Nah, dengan untuk mengubah ke yang lain, misal dari apa polar ke silindrikal atau ke spiral, ya dari Cartesian ke silindrikal atau ke apa sphere, ya kita pakai Jacobian juga, cuma nanti nilainya beda. Ini kan ini do X per do U, do X per do V, do Y per do U, do Y per do V. Nah, X-nya apa, U-nya apa, V-nya apa, Y-nya apa, ya itu tergantung nanti mengubahnya gimana gitu. Mana ya contohnya? Ya ini kalau 3 variabel ya gini. Nah, ya contoh ini. Kan diketahui ini ya, X-nya itu 3 sin. Ini dari Cartesian ke sphere ke koordinat bola. X sama dengan 3 sin. Ini 3 itu L-nya ya. 3 ya L sin V cos theta, Y L sin V sin theta. Nah, saya ada Jacobiannya. Jacobiannya gimana? Pakai ini determinan ya. Nanti kita cari determinannya, ketemulah berarti ini min L kuadrat ya 9 L kuadrat min L kuadrat sin V cos V itu. Ya, sama aja sebenarnya Jacobian teoremanya sama, cuma nilai-nilai X, Y terus theta V-nya itu yang beda-beda gitu. Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Oh ya, kalian dapat PPT ini enggak dari Pak Ferdi? Pengintegralan vektor terus sama ini integral permukaan. Ada nggak PPT-nya dari Pak Ferdi? Kalau TFA mentok di green doang, Mas. Teorema green doang. Green doang ya, TFA ya. Green itu oh ya. TFB juga terakhir sampai green, Mas. Green itu berarti sampai ini ya, teorema green ini ya. Iya, Mas. Belum sampai yang lanjutannya. Stokes udah belum? Belum, Mas, belum. Belum. Oh, Stokes belum. Ya, tapi ya nggak tahu nanti diujikan apa enggak. Tapi ya, semoga Gauss, divergensi Gauss ini Belum juga, Mas. Belum juga, Mas. belum juga ya. Kalian tuh 5 SKS tuh kepake full nggak toh? Atau Kayaknya full, Mas. loh, full ya? Ya nggak tahu Ada lah, mungkin zaman breaknya, ada saya. breaknya. Ya mungkin zaman saya online lebih, maksudnya materi bisa dikejar lebih cepat ya karena online sih. Jadi maksudnya Zoom doang, beliau jelasin doang kan lebih ya nggak bisa lebih cepat. Tapi ya nanti dipelajari aja lah Gauss, terus Stokes dan yang lain-lain. Oke, ya kita lanjut ya ke nomor 8 ya. Atau ada yang menanyakan nggak tadi? Oh ini masih materi awal ini. Seingat saya Pak Sidik ini yang ngasih materi ini, yang pusat gravitasi momen inersia itu. Oke, lanjut ya ke nomor 8. Partikel bergerak dengan kurva lintasan, demikian X sama dengan 3T kuadrat, Y sama dengan 2T kuadrat min 5Y, Z sama dengan 3T min 4, kayaknya waktu. Terus komponen untuk kecepatan dan percepatan untuk arah T sama dengan 1 dalam arah I min AC plus BK. Sini A saya pakai 2, B saya pakai 8 gitu. Ya, nanti disesuaikan aja dengan NIM dan nomor kalian ya gitu. Oke, di sini nomor 8 ya.
eh, X sama dengan 3T ini, 3T kuadrat ini, Y sama dengan 2T kuadrat min 5T, Z sama dengan 3T min 4. Kita buat LT-nya ya, fungsi posisi. Ini kan koordinat doang. Kita bikin fungsi posisi, di vektor posisinya ada I, J, K-nya ini. Nah, terus kita cari vektor kecepatan, turunan posisi dalam waktu. Nah, tadi ini ya, 3T kuadrat jadinya 6T diturunkan, terus 2T kuadrat min 5T jadi 4T min 5, 3T min 4 jadi 3 gitu. Untuk T sama dengan 1, ya kan? T sama dengan 1 kan? Nah, berarti masukkan aja T-nya sama dengan 1, jadi VT vektor kecepatannya 6I min J plus K plus 3K. Kecepatannya ya kita tinggal turunkan aja apa vektor kecepatan ke tetap waktu ya. 6T jadi 6, 4T min 5 jadi 4, 3 jadi 0 gitu kan. Terus T-nya kalikan 1 ya, 6I min plus 4J. Nah, berikutnya kan ditentukan dalam arah I min AC plus BK. Tadi kan vektor kecepatan doang. Vektor kecepatan dan percepatan doang yang ini ya. Ini kan belum ditentukan arahnya. Nah, kita tentukan arahnya di sini berarti pakai cross product. Ini saya lagi-lagi ngitung Pak kalkulator ya. Ya, ini saya cerita ya. Ini ujian ini 8 soal ini 5 jam ya waktunya. Dari jam 10 sampai jam 15 kalau diperhatikan. Dan ini pun 5 jam itu full kepakai semua. Jadi saya ngajarin ini benar-benar 5 jam. Enggak enggak 5 jam banget sih, 4 jam 45 atau 4 jam 50. Tapi mepet 5 jam lah. Jadi ya akhirnya saya pakai apa yang bisa pakai kalkulator ya kalkulator aja. Cross product bisa pakai kalkulator ya udah kalkulator aja. Memang mikirnya pusing ini juga ya. Oke, gini aja sih hasilnya. Langsung ketemu kan. Vektor kecepatannya min 5i min 4 5j min 5k. Nanti kalau mau cari cross product-nya ya bisa dicari sendiri aja. Kecepatannya ya kayak gini. Oke, bisa dipahami. Oke, ada yang mau tanyakan nggak nomor 8? Oke, teman semua ya, nomor 1 sampai 8 ini. Ya, kalau kita lihat berarti tipe soalnya Pak Ferdi itu lebih ke teorema gitu. Jadi perlu pemahaman teorema dan itu agak ribet. Sedangkan tipe soalnya Pak Sidik itu ya apa ya, gimana ya? Ya sederhana cuma bikin ribet sama beliau. Jadi harus pakai digit new lah, harus ngitung apa dulu lah, terus ya kayak gini. Gitu. Oke, nanti ini saya revisi dulu ya yang kesalahan nanti saya perbaiki. Nah, saya ke teman-teman termasuk PPT-nya juga soal UAS-nya yang tahun lalu juga. Ya, oke. Ada yang mau tanyakan lagi nggak soal ya kalkulus secara umum lah, materi kalkulus gitu? Mau nanya Mas, Ya, yang materi tadi kayak Jacobian, terus teorema Green, teorema Stokes, sama Gauss itu bakal kepake di semester ke depan atau enggak ya Mas? Kepake banget atau enggak gitu? nah ini pertanyaan mahasiswa kritis ini. Pakai apa enggak gitu kan? Kalian di semester 2 nanti di apa ya? Elektromagnetika itu kepake itu teorema biasanya nggak langsung maksudnya nggak secara eksplisit teorema Green, teorema Stokes dan lain-lain, tapi nanti tetap akan cara perhitungannya kepake. Nanti di semester 2 ada McFlu,
Ketika Fluida itu kan ada persamaan Navier-Stokes, itu nanti pakai yang tadi integral teorema tadi. Jadi intinya gini, semester 3 itu hampir semua matkul ada kalkulusnya ya. Jadi ini ya semester 2 semester 2 hampir semua matkul ada kalkulusnya. Jadi ya pahamilah kalkulus ini karena akan sangat dipakai di semester 2 nanti. Nanti kepakai kok. Walaupun memang tidak hitung dengan teorema Green enggak, tapi kalian ngitungnya kalian nanti di elektromagnetika atau di McFlu, di positif juga itu bakal mau nggak mau harus pakai teorema Green atau teorema Stokes gitulah. Ini ya gitu. Tapi ya kalkulus itu kan emang yang matematis banget kan, nggak terlalu engineering. Cuma ya apalagi kalkulus semester 1 itu benar-benar matematis banget. Ya dan semua teknik juga pasti kayak gitu ada. Cuma dasarnya engineering tentu kan harus pakai matematik. Nah, matematiknya ini ya harus kalian pahami ya. Biar bisa ngitung nanti ya matematiknya ini harus dipahami. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Monggo yang mau ya. Gimana? Kok Mas Edson tahu nyari V-nya itu apa? 6IJ tambah K di cross sama I min J tambah 8K. Kok bisa Mas tahu begitu, Mas? Gini, karena dia kan mencari dalam arah, ada arahnya gitu. Jadi tentu kan komponen kecepatan dalam arah berikut tadi ya. Nah, karena kita akan ada arahnya. Misalnya ini kecepatan kan, terus dia akan diarahkan ke sini. Ya, berarti kan nanti cross product kan, ya hasilnya nanti kan begini kan ya. Nah gitu. Di cross product kan ini Pak Sidik ngajarinnya gitu sih, di PPT-nya Pak Sidik kayak gitu. Ini kan open book kan saya ujiannya waktu itu. Ya saya bukain PPT nemunya cross product gitu di PPT-nya. Karena kan emang ya logikanya aja lah. Ini vektor terus kita arahkan ke suatu vektor lain ya nanti kan di cross product gitu. Untuk menghasilkan vektor baru. Oke, paham? Paham, Mas. Oke. Ya sebenarnya saya waktu ngerjain ini juga nggak bisa-bisa banget ya. Ini saya jelasin kayak gini kan cuma berapa ini 1,5 jam. Padahal aslinya ketika saya ngerjain itu 5 jam itu full kepake ya. Jadi ya waktu itu waktu itu saya bener-bener full lihat bukain PPT, bukain materi cari ini soalnya ngerjainnya pakai apa. Ya udah saya kerjain aja pakai itu. Gitu aja. Terus ya tadi pagi sempat saya lihat-lihat lagi tadi malam juga sempat saya kerjain lagi juga ternyata emang gitu. Ya mungkin ada kekurangan penelitian tadi dikit di perhitungan matematis kan. Tapi saya emang kan ya sudah selesai. Jadi ya nggak apa-apa teman-teman nanti besok waktu ujian. Besok ujiannya berapa jam? Sudah dikasih tahu belum? 2,5 Mas. Oh, kalau 2,5 berarti soalnya dikit nanti nggak 8 soal ini dan mungkin nggak semua materi keluar. Jadi ya udah pelajari aja. Khususnya yang udah dipelajari dikuatin, yang belum dipelajari ya coba dibaca-baca lah, siapa tahu keluar. Jadi ya besok manfaatkan aja waktu sebaik-baiknya, manajemen waktu yang baik gitu. Paling kalau 2,5 jam ya soalnya paling 4 atau maksimal 5 gitu lah. Katanya sih yang dari Pak Ferdi 4 soal Mas, 100 menit. Dari Pak Sidik 4 soal 50 menit. 4 soal, sama-sama 8 kayak M ini. Iya, Mas. 4 Iya, soal dari kemarin Pak sih Sidik, 4 soal bilangnya Pak kayak Ferdi. gitu Mas. Nah, Dari Pak Ferdi bilangnya begitu. 2,5 jam 8 soal. Saya aja 5 jam loh ini ngerjain. ya udahlah. Betul aja kalau gitu. Semoga aman lah ya.
Ingat ya, ini kalkulus 5 SKS ya. Kalau nilai kalian bagus ya IP kalian bakal naik tinggi. Kalau apa nilai kalkulusnya jelek ya nilai kalian anjlok gitu lah. 5 SKS soalnya. Oke, saya mau tanya lagi. Monggo kalau ada yang mau tanya-tanya lagi. Oke, kalau cukup ya mungkin nggak ada pertanyaan lagi. Nanti kalau ada yang mau tanya ya silakan chat saya aja nggak masalah atau ya yang namanya semua yang namanya saya semua kan. Ya. Atau kalau mau tanya ke Mas Thomas juga bisa itu. Ya monggo kalau mau tanya. Nanti ini record Zoom-nya kemudian tadi PPT-nya Pak Sidik, PPT-nya Pak Ferdi, soal UAS, terus jawaban saya akan saya share ya ke teman-teman ya. Nanti ya semangat belajarnya UAS pertama ya di semester ini nggak apa-apa. Nilai kalian semester 1 jelek ya bukan nggak masalah juga, tapi dalam tanda kutip normal gitu. Kalian nggak IP-nya nggak sampai 3 itu ya nggak usah khawatir. Banyak temennya nanti. Makanya yang IP di atas 3 itu outlier lah. Kalau kata Bu Faridah itu yang nilainya A itu outlier, normalnya itu C, yang E juga outlier gitu. Jadi nggak apa-apa, semester awal tuh memang masih susah, masih bukan masih susah, semester lebih susah, cuma semester awal karena kalian masih adaptasi, masih ya jadi mahasiswa baru, ya nggak apa-apa, ya awalnya jelek dulu lah, tapi nanti lama-lama kan naik gitu kan. Itu better daripada kalian awalnya tinggi tapi nanti semester selanjutnya malah turun, itu kan nggak baik toh. Malah kalian menurun kan. Kalau semester awalnya ya nggak bagus-bagus amat terus nanti semester 2-nya naik terus kan lebih baik gitu. Ininya ya semangat aja semua lah. Jangan lupa berdoa, minta restu orang tua juga. Oke, semangat semua. Ya, kalkulus 5 SKS yang bisa saya sampaikan tadi, diseriusi. 5 SKS itu seperempat IP kalian di sini. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih, Mas. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Mas. Sama.